Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kembali bertemu lagi di kelas 11 ya. Kali ini dengan pelajaran matematika. Sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, dijauhkan dari yang namanya COVID-19 ya. Pokoknya tetap jaga prokesnya ya. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Monggo. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum mulai pelajaran hari ini, sebelumnya saya absen dulu ya. Kira-kira dari absen 1, Mas Rian hadir? Oke, lengkap. Pembelajarannya hari ini adalah, ada yang sudah tahu apa? Kita mau belajar apa ya? Mau belajar tentang matriks ya. Materi pokoknya adalah mengenai inverse matriks. Sebelumnya nanti kita review dulu materi sebelumnya ya. Pada materi matriks ini, nanti kompetensi dasarnya adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 2x3. Kemudian IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya juga sudah terlihat sesuai dengan yang di modul ya, bahan ajar yang sudah Ibu bagi kemarin ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita adalah tentang di mana setelah melakukan kegiatan diskusi dan tanya jawab diharapkan peserta dapat mengubah DV ke dalam bentuk matrik dengan benar, menentukan inverse matrik dengan benar, dan menyelesaikan masalah kontekstual mengenai inverse matriks ya. Diskusi, ada presentasi, nanti juga sembari saya nilai unjuk kerja kalian, nanti terakhir kita evaluasi. Inverse matriks, coba ingat kembali materi prasyaratnya. Materi prasyarat ini berhubungan dengan materi sebelumnya, sebelum inverse matriks, yaitu tentang penjumlahan matriks, perkalian matriks, dan determinan matriks ya. Jadi prasyaratnya adalah tentang operasi matriks, dalam hal ini adalah pengurangan dan penjumlahan matriks ya, karena di dalam kita menentukan determinan kan ada A kali D dikurangi, kan dikurangi ya, pengurangan ya. Jadi kelihatannya sama ya konteksnya antara pengurangan dengan penjumlahan ya. Masih ingat tidak? Apa syarat pengurangan dan penjumlahan matrik itu sendiri? Apakah setiap matrik itu bisa kita operasikan? Setiap matrik itu kita bisa cari hasil jumlah atau kurangnya? Yuk, siapa yang bisa jawab? Ayo. Jadi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan kalau matriksnya memiliki ukuran yang sama, Bu. Betul nggak, Bu? Betul sekali, ukuran. Apa itu ukurannya? Ordo. Dengan ordo yang sama kita bisa menghitung. Iya, oke, terima kasih. Tadi prasyarat yang lain adalah perkalian matriks. Yuk, siapa yang bisa jawab lagi? Coba. Apa syarat perkalian matriks? Kalau tadi penjumlahan dan pengurangan adalah ordonya harus sama ya, bentuknya harus sama. Sekarang kalau perkalian matriks, apa syaratnya? Kalau ada dua perkalian matrik pertama kolom jumlah kolom itu harus sama dengan jumlah baris pada perkalian matrik. Iya, betul sekali. Jadi ketika biasanya kan kita kemarin harus baris kali kolom, baris. Tapi baris itu kan menunjukkan jumlah kolom yang ada di matriks sebelah kiri gitu ya. Nanti harus sama dengan jumlah baris yang matriks sebelah kanan. Betul sekali Mas Jalal. Oke, tadi kalian sudah berhasil mengingat-ingat materi sebelumnya. Ini sebagai prasyarat kita untuk pembelajaran hari ini mengenai inverse matriks ya. Ini juga sama dengan di modul, ada sifat-sifat matriks. Kalian bisa pasti udah baca sendiri ya modul yang sudah saya bagikan ya. Ada sifat-sifat matriks itu diantaranya sifat 1, sifat 2, dan sifat 3. Pengertian matriks ya, ada yang bisa membacakan? Pengertian inverse matrika A sebuah matriks, maka inverse matriks A adalah A pangkat min 1 atau A inverse, dan A kali A inverse sama dengan matriks identitas, di mana I adalah matriks. Berikut ini adalah syarat suatu matriks A mempunyai inverse. Sebuah pengertian matriks di mana pengertian dan penjelasannya sudah ada di modul. Ini hanya contoh sekilas saja, satu aja. Tentukan inverse matriks. Tadi rumusnya adalah A pangkat min 1, lambangnya adalah min 1 ya. Di mana
rumusnya adalah 1 per AD min BC. Nah, AD min BC ini adalah sebuah determinan. Maka tadi menjadi suatu prasyarat ya, harus ada determinannya ya. Kemudian elemen-elemennya A sama D ditukar. Tapi kalau B dan C itu menjadi lognya. Kita masukkan ke angkanya sehingga menemukan hasil bahwa matriks 4172 itu kalau kita cari inversnya menjadi 2, min 1, min 7, dan 4. Oke. Paham ya? Untuk lebih memahamkan lagi silahkan dibaca lagi modulnya ya. Selanjutnya tentang persamaan matriks ini akan menjadi bagian dari salah satu langkah penyelesaian masalah kita hari ini, yaitu tentang persamaan matriks AX sama dengan B dengan metode inverse. Ya, jika A kali X sama dengan B, maka matriks X sama dengan A inverse kali B. A inverse, contoh, soal inverse matriks. Kalian bisa lihat pada LKPD ya. Sudah terlihat LKPD-nya? Apakah sama soalnya? Sudah Bu, sama. Ayo, ada yang mau bacakan masalahnya? Silakan. Arman membeli 5 pensil dan 3 penghapus. Sedangkan Susi membeli 4 pensil dan 2 penghapus di toko yang sama. Di kasir, Arman membayar Rp11.500, sedangkan Susi membayar Rp9.000. Jika Dodi membeli 6 pensil dan 5 penghapus, berapa ia harus membayar? Oke, berapakah ia harus membayar? Menyelesaikan soal cerita atau konteks masalah dari suatu matriks ini dengan metode pemecahan polia ya. Di situ di LKPD kalian juga saya kasih ada 4 langkah ya. Ada langkah pertama memahami masalah, langkah yang kedua kita merencanakan bagaimana nanti penyelesaiannya. Yang ketiga adalah melaksanakan perencanaan itu sendiri, dan keempat nanti pengecekan kembali ya. Ini mari kita bareng-bareng. Untuk langkah yang pertama, memahami masalah. Yuk, diketahui. Itu kan tadi yang sudah dibacakan sama Mas Jalal, sebuah SPLDV ya. Jadi, pada saat SPLDV itu kita memisalkan, misal pensil adalah X dan penghapusnya adalah Y, maka terbentuk SPLDV-nya 5X plus 3Y sama dengan 11.500 dan 4X ditambah 2Y sama dengan 9.000. Kemudian yang ditanya adalah harga 6 pensil dan 5 penghapus, berarti 6X ditambah 5Y. Itu artinya memahami masalah kita, bahwa masalahnya apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Sehingga nanti kita bisa merancang. Ini sebagai langkah kedua, merancang penyelesaian masalah yang akan coba kita temukan. Yang pertama, mengubah SPLDV tersebut menjadi bentuk matriks, kemudian menentukan matriks A yang mana, X mana, dan B yang mana, kemudian memasukkannya ke dalam rumus persamaan matriks tadi ya, yang sudah dijelaskan tadi. Sehingga ini masuk ke langkah ketiga, melaksanakan rencananya. Tadi rencana yang pertama adalah mengubah SPLDV ke dalam bentuk matriks. Nah, sehingga terlihat matriks 5342 dikali matriks XY sama dengan 11.500 dan 9.000. Maka kita tentukan ini matriks A, ini matriks X, dan ini matriks B. Kemudian dari ketiga jenis itu kita masukkan ke dalam persamaan matriks. Ya. Dan sebelum mencari X, terlebih dahulu kita tentukan nilai atau bentuk matriks A inverse-nya. Sudah ketemu A inverse-nya adalah min 1, 3 per 2, 2, dan min 5 per 3. Setelah ketemu A inverse-nya, baru kita masukkan ke rumus matriksnya. Tadi rumus mencari nilai X-nya, yaitu A inverse kali B. Kita masukkan dengan cara perkalian matriks. Ingat tadi perkalian matriks adalah baris kali kolom. Jadi ini sudah sesuai ya. Banyaknya kolom pada matriks sebelah kiri harus sama dengannya baris pada matriks sebelah kanan. Oke, di sini sudah ketemu bahwasanya matriks X sama dengan 2000 dan 500. Itu menunjukkan bahwa yang di elemen sebelah atas menunjukkan X, elemen yang bawah itu bagian Y.
di mana X adalah pensil. Jadi harga satuan pensil adalah 2.000 dan harga satuan penghapus adalah 500. Kemudian kita ditanyakan tadi harga 6 pensil dan 5 penghapus. Kita masukkan 6 kali 2.000 ditambah 5 kali 500. Ketemunya 14.500. Langkah terakhir itu akan kembali. Apakah iya benar apa yang sudah kita temukan bahwasanya harga pensil 2.000 dan harga penghapusnya 500. Kita masukkan ke persamaan yang pertama. Tadi yang diketahui 5 pensil ditambah 3 penghapus itu 11.500. Oh iya betul sekali, benar jawabannya. Untuk yang kedua juga 4 pensil dan 2 penghapus sama dengan 9.000. Benar, 8.000 tambah 1.000, 9.000 benar ya. Sekarang lanjut ke LKPD. LKPD-nya tadi sudah dioret-oret isi yang ruang-ruangnya. Sekarang ada 3 soal. Yuk, dibikin kelompok apa ya? Ya, Bu. Iya, ketua kelas lagi. Silakan membagi kelompoknya ya. Iya, Bu. Ya, sudah. Kalau sudah terbagi, silakan itu ada 3 soal di LKPD. Dikerjakan hasil diskusi kalian, ada yang presentasi ke depan. 1 soal saja, 1 hasil diskusi saja ya. Iya, Ibu beri waktu berapa menit, berapa jam? Ada yang sudah siap? Bu, kelompoknya saya sudah selesai, Bu. Mau diwakili Pak Jalal. Silahkan. Ini hasil diskusi kelompok kami, teman-teman semua. Tahun 2021, keluarga Pak Tatang akan menghadiri kegiatan tersebut dengan membeli 3 tiket dewasa dan 2 tiket anak-anak seharga 250.000. Dengan niat yang sama, keluarga Pak Asep membeli 2 tiket dewasa dan 3 tiket anak-anak seharga 190.000. Nah, Ya. terus kemudian langkah 3 kita melaksanakan perencanaannya. Nah, ini tadi kita sudah SPLDV di atas, kemudian kita masukkan ke dalam bentuk matrik untuk yang A 3223, kemudian X-nya sama dengan XY, terus B-nya 210 sama 190. Kemudian kita pakai rumus yang kemarin sudah diajarkan sama Ibu, A X sama dengan X sama dengan A inverse B. Betul nggak Bu kemarin ya kayak gitu ya Bu? Iya, betul. Terus A inverse-nya kita dapat 3/5, min 2/5, min 2/5, dan 3/5 dengan prosesnya ini tadi. Nah, kemudian kita X-nya itu pakai rumus yang tadi, kita mencari dengan mengalihkan A inverse dengan B-nya. Nah, ini 3/5, min 2/5, min 2/5, 3/5, 210, 130. Ya, jadi ini tadi kan yang ditanyakan ditambahkan 3 tiket ya Bu. Nah, ini hasil kami perhitungannya 400.000 Bu. Oh iya, betul ya. Ada yang mau bertanya? Yuk, tanya ke kelompoknya Ji atau tanya ke Ibu, ke saya? Bu, tanya. Iya, boleh, silahkan. Kalau misalnya itu X sama dengan A inverse B-nya langsung dimasukin jadi 1, boleh enggak? Enggak dihitung A inverse-nya. Tadi saya ngerjainnya seperti itu. Boleh, asalkan menghitungnya benar dan secara urut. Apakah kesimpulan dari mengenai permasalahan yang kita bahas hari ini? Kesimpulannya? Membahas tentang inverse matrix, Bu. Iya, betul. Mengerjakan kuis 5 menit. Iya, itu ada beberapa soal yang dikerjakan ya. Apakah semuanya sudah paham dari pembelajaran hari ini? Yang intinya Alhamdulillah sudah paham Bu. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah semuanya sudah paham? Ya Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah sudah paham Bu. Bu Guru tanya, apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Ya Bu, menyenangkan sekali. Terima kasih. Oke, jangan lupa untuk tugas di rumah sebagai oleh-olehnya ya, oleh matematika, kerjakan PR-nya. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.